Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat hubungan manusia dengan Allah dan rahasia kunci surga. Jikalau kita perhatikan hubungan hakikat manusia dan hakikat Allah, ia suatu hubungan yang sangat erat dan amat mesra, seolah-olah dua nama bagi menunjukkan satu wujud. Hubungan yang amat erat itu, umpama hubungan yang terjalin antara ruh dan jasad, sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena eratnya hubungan itu, kewujudan Allah tidak akan diketahui tanpa wujudnya manusia, dan manusia tidak akan ada jikalau tidak wujud Allah. Manusia adalah maujud yang menunjukkan kepada yang wujud. Dengan itu, kewujudan manusia adalah bagi menunjukkan kewujudan Allah. Dan Allah menjadikan manusia untuk menunjukkan keadaannya dan kekuasaannya. Persoalannya, mengapa Allah yang menjadi Tuhan dan Nur Muhammad Ruh menjadi hamba? Ini karena ia telah termaktub di dalam perjanjian yang telah dibuat antara Allah dan Nur Muhammad yang mewakili sekalian ruh. Perjanjian itu yang dibuat di alam ruh, ia adalah bersifat kekal dan tidak boleh ditukar-tukar lagi. Semasa di alam ruh, ruh telah berjanji dengan Allah, atau perjanjian antara Nur Allah dan Nur Muhammad, atau perjanjian antara zat dengan sifat. Dalam perjanjian itu, Nur Muhammad telah memperakui zat sebagai Tuhan, dan Nur Muhammad sendiri sebagai hamba. Perjanjian itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami menjadi saksi. Qs Al-Araf 172. Apabila Nur Muhammad memperakui zat adalah Tuhannya, maka secara semula jadi, ruh perlu mengingati, berzikir kepada Allah. Dan itulah sebabnya ruh diberi jasad, supaya dapat menzahirkan diri rahasia zat, diri yang sebenar-benar diri, yaitu diri batin kepada manusia. Pentingnya perjanjian itu adalah, tanpa perjanjian itu, ruh tidak akan mempunyai jasad, dan zat Allah tidak akan wujud dalam ingatan zikir. Oleh itu, ruh perlu mengingat zat yang zahir, memuji yang gaib batin. Zikir itu sebagai penentu, umpama nafas sebagai penentu kehidupan kita. Tidak ada nafas, berarti sudah mati. Saya katakan zikir sebagai penentu, umpama la ilaha illallah adalah kunci surga, kunci. Tentu pernah melihat kunci itu makin tempatnya bagus dan mewah, maka kuncinya juga makin rumit dan berliku-liku, penuh rahasia. Kalau kuncinya cuma besi gejejer dicolok saja, pasti kunci tempat murahan, atau kuncinya hanya kawat dicantolkan, pasti kunci kandang kambing atau kandang sapi. Makanya, kenapa la ilaha illallah itu rumit pergerakannya, konsentrasinya? Karena, makin tempatnya mulia, umpama surga Firdaus, maka kuncinya juga rumit, dan jelimet penuh rahasia. Itulah uniknya Allah, membedakan kunci, yang sama-sama lafaz la ilaha illallah. Yang sudah diajari kunci surga Firdaus berulang kali, ya gak akan paham-paham. Karena sudah dicatat Allah, tempatnya bukan di Firdaus, atau kalau tidak paham, malah protes dan menyalahkan, melafazkan la ilaha illallah kok begitu, itu sesat, ya karena orangnya, bukan hanya tidak berhak masuk surga, di catatannya, dia itu disiksa di neraka, diajari kunci surga juga, menolak. Itulah rahasia-rahasia Allah. Jadi makanya, saya mengajarkan la ilaha illallah, tidak pernah memaksakan kepahaman, dan ajaran saya diterima, karena apa? Karena, semua sudah ada catatannya masing-masing, yang ahli surga rendah, tidak bisa diberi kunci surga tinggi, diberi bagaimanapun juga, tidak akan paham. Umpama, diberi kunci hotel berbintang, tidak paham, tapi diberi tempat di kandang kambing, malah paham, dan tidurnya nyenyak. Makanya, kenapa memberi kepahaman kepada orang lain itu, tidak mudah, dan kadang, malah diprotes, dibilang sesat, sebab kapasitas orang nanti itu, ada yang di surga Firdaus, ada yang tinggal di surga rendah, dan ada yang disiksa. Yang catatannya disiksa di akhirat, diberi kunci surga, ya mereka menolak, bahkan mati-matian protes. Antikan Allah memberi isyarat.